bisa ngaji juga, lu bisa sholat juga, kalau hati lu belum nempel mah belum jadi orang. Biarpun dia orang kaya, tetap gue bawa. Karena apa? Gue imam, gue harus tanggung jawab sama bini gue. Yang penting mah kita hidup jangan nyusahin orang. Benar. Bang Madun lagi COVID. Iya, nggak boleh itu dulu. Social distancing. Berarti jaga jarak ya. Social sleting. Sehat Bang Madun? Alhamdulillah, rabbil alamin. Sehat. Lu gimana? Sehat pada? Alhamdulillah Bang. Kantong yang gak sehat Bang. Kantong sehat mah udah biasa. Tadi gimana? Jauh kesini perjalanan? Ya lumayan lah naik getek. Buset naik getek. Tadi gimana? Hujan nggak di sana? Alhamdulillah hujan. Adem, berkah. Kemarin panas banget Bang Madun. Nih, Bang Madun ya kan terkenal dari nyaopsahnya nih. Itu yang ngomongnya opsah, identiknya opsahnya itu siapa sih? Nyakopsah. Nyakopsah ya. Dulu kan pertama kali kita bikin konten tuh. Konten pertama kita waktu itu kita ya biasalah buat nyenengin orang. Nah, aja banyak diterima sama masyarakat, khususnya masyarakat Betawi yang kangen sama nenek-nenek, yang kangen sama ayah-ayahnya almarhum. Jadi respon aja mereka. Terus akhirnya kita bikin diambil sama YouTube tuh, bikin konten judulnya dari Batavia Cinema. Batavia Cinema awalnya. Itu channel Bang Madun apa orang lain bikin? Orang lain bikin channel nih. Bang Madun masuk. Kita diundang sama Batavia Cinema. Nah di situ kita jadi sosoknya Kopsah gitu. Awalnya mah bukannya Kopsah, Bang Madun biasa. Bang Madun, tapi setelah 2019 itu kita viral. Waktu itu bikin nyari kutu, terus sama saudara bipada sayang bipada akur gitu. Itu tahun 2019 tuh? Iya, viral pertama tuh. Terus setelan udah pakai? Belum. Oh belum. Pakai kudungan biasa. Itu di YouTube Batavia. Pas di YouTube Batavia Cinema kita dijadiin peran sebagai Nyakopsah. Gitu. Berarti bukan YouTube Bang Madun tuh? Bukan, YouTube teman. Itu langsung viral nggak? Apa masih belum? Viralnya yang sebelum Nyakopsah udah viral. Itu video yang mana tuh? Video yang nyari kutu anak kecil tuh gue biakin. Kedua kan saya sama saudara biar pada akur, nama puasa pada maaf-maafan begitu. Viral. Kan kalau saya nih ya, tahu Bang Madun tuh yang gara-gara banting apa sih yang COVID tuh? Banting drum. Ya, itu drum biru. Di Instagram tuh. Itu ramai banget kan tuh viral tuh. Itu mah udah viral jauh lama. Sebelum itu udah viral. Oh, sebelumnya udah viral lagi. Udah viral, cuman nggak ke seluruh Indonesia. Viral di lingkungan Meruya sini, Jakarta, kamu Menceng segala macam, terus Kembangan begitu. Itu tapi Bang Madun bikin channel YouTube nggak? Ada nggak channel YouTube? Channel YouTube mah iseng sih awalnya, namanya Madun Oseng. Isinya apa aja sih? Makan doang. Isinya makan. Oh iya. Tapi kalau yang di YouTube tuh kebanyakan diambil sama orang. Di YouTube diambil sama orang. Video kita, tapi nggak apa-apa. Oh harusnya kena copyright dong. Gak usah, biarin aja ya. Amal jariah. buat nyenengin orang kan juga kan bermanfaat buat orang lain, biar orang ketawa, akhirnya orang ketawa kita jadi pahala. Sedekah AdSense Bang. Iya benar. Sedekah AdSense, biarin ya nggak apa-apa. Itu berarti udah di Tangerang tuh udah ikon banget ya Bang Madun Nyakopsah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang mah udah banyak yang pada kenal. Tadinya kan lagi sebelum viral banting drum itu kan belum ada yang tahu. Itu saya tahu dari situ tuh. Ya di situ mah emang udah seluruhnya viral, tahu semua. Sekarang kita di jalanan juga kadang-kadang ya ada yang nyapa, pada turun pada Nyakopsah gitu. Iya. Itu kan awalnya nih ya, saya tahu Bang Madun nih, tahu dari temen nih, ya kan. Jadi tahu dari teman? Tahu dari temen dulu. Bukan dari hati lu yang paling dalam? Ya belum, itu belum. Berarti lu gak sayang sama gua, gak bisa sayang hati dong? Itu kan baru kenal tuh. Oh baru kenal? Kata temen langsung kontak aja. Kan saya DM Bang Madun tuh. Terus Bang Madun mau VA aja kan katanya. Itu saya kaget tuh, ini WA Bang Madun pribadi apa asistennya? Pas saya WA kan itu Bang Madun pribadi tuh. Bang pribadi. Kenapa bukan asisten apa manajemen? Lah kita kalau pakai asisten, kita pakai manajemen, lah emang kita siapa? Kita manusia biasa. Orang perlu namanya silaturahim. Emang kita yang ngatur-ngatur orang. Lah orang pengen ketemu, masa iya harus kagak kita halang-halangin?
Biarin seneng sama kita ya, alhamdulillah kita respon. Tapi kan ya yang namanya netizen kan Bang Madun kan. Iya. Emang nggak ribet Bang Madun kayak nggak butuh asisten apa manajemen gitu? Kalau kita lagi santai ya kita bales. Kalau kita lagi nggak santai ya kita nggak bales. Ya namanya kita manusia biasa yang ada capeknya. Emang itu kita nggak punya asisten sama sekali di Instagram. Nggak ada sama sekali. Nggak ada admin, nggak ada sama sekali. Manajemen juga nggak ada. Manajemen nggak ada. Cuman paling kalau lagi endorse kita tuh endorse makanan apa endorse apa segala macam tetek bengek baru kita nyuruh orang buat videoin. Emang Bang Madun nggak mau pakai manajemen? Nggak mau. Tapi pernah nggak pakai manajemen? Pernah nggak? Nggak pernah pakai manajemen. Nggak pernah. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Oh iya. Karena kita ntar dibatesin. Diatur ini atur itu. Oh, iya, nggak mau diatur. Karena gue udah sering ngatur diri gue sendiri. Akhirnya gue siap kuat sekarang. Pengennya terserah aja Bang Madun. Terserah aja. Gimana ya? Ya jalanin aja hidup mah. Ngapain kita pakai paksa-paksain, pakai ono, pakai itu. Nah, agak ribet begitu mah. Terus saya lihat tuh bini saya kan waktu itu makan tuh. Waktu itu nggak sama saya sih, belum jadi bini dulu. Oh pernah ke situ? Ke Madun Oseng waktu itu. Oh pernah. Nah, sebelum mama kemarin ke sana udah pernah ke sana? Pernah, cuman waktu itu saya belum nikah sama bini. Dia sama saudaranya waktu itu makan di situ tuh di Madun Oseng. Nah, itu Madun Oseng dulu apa Nyakopsa dulu? Apa maksudnya gini? Nyakopsa terkenal nih, Nyakopsa. Terus bikin warung makan. Apa warung makan itu dari dulu tuh? Kalau Madun Oseng dulu. Madun Oseng itu terkenal dari tahun 99. 99 udah terkenal. Itu Bang Madun bikin 1999 sebelum gue merit udah terkenal Madun Oseng. Gue di gerobak dagangnya. Oh, belum ada rumah makan yang gede kayak kemarin yang sekarang. Dulu masih gerobak pinggir jalan. Kagak keliling mah mentok aja gitu di bawah tiang listrik. Itu pas dibangun rumah makan di tahun berapa Bang Madun? Dibangun rumah makan mah belum lama, ada 3 tahun ini. 3 tahun ini udah bagus tuh, 3 tahun ini, 4 tahun ini. 3-4 tahun? Iya 4 tahun lah ya. Terus ya bertahap lah, kita nggak langsung enak aja, masa hidup ya langsung enak aja, siapa yang ngajarin? Bapak moyang lu. Nggak ada yang instan ya? Iya, bapak moyang lu kejadian yang lagi pengen sukses ya, kudu bertahap dulu, kayak curut, mindik. Baru bisa berdiri. Kalau kita dari bawah mah dari akar, insya Allah kita keker. Ada halangan apapun, ada badai apapun kita nggak goyang. Oh nggak ujuk-ujuk langsung bikin itu? Lah kagak, enak aja. Bener-bener gerobak dulu? Lah gerobak, lu kata langsung enak aja lu kalau ngomong. Oh iya. Susah dulu berarti ya? Ya bukan main. Tapi pernah susah juga Bang Madun? Bukan susah mah ya, lu mah bocah baru kemarin kagak tahu susahnya bagaimana. Zaman dulu mah gue ya, istilah kata kita makan aja juga, istilah kata nasi basi ya kita pernah makan, istilah kata kita habis dagang di warung kita nggak habis kita makanin. Itu berarti dulu sebelum merit tuh udah pakai gerobak sebelum sama bini? Iya, sebelum sama bini udah dagang. Udah punya usaha. Tadinya gua lagi bujangan mah dagang ayam potong. Oh belum masak nih? Masak emang udah punya talent, udah istilah kata kita emang udah dari akar, udah bakat. Nih, gua tahun 2015 itu gua udah namanya gua keluar sekolah SMA. Ya habis keluar SMA. Keluar apa lulus tuh? Lulus SMA 2015. Lulus 2015? Iya. Terus gua kerja di perhotelan. Bentar, saya potong. Tahun 2015 lulus? 95 lulus SMA, makanya saya bingung. 95, iya gue salah ngomong. 95 lulus SMA. 95 lulus SMA. Terus gue nerusin tuh gue usaha dagang ayam potong dulu sama bapak gue. Itu belum merit? Belum, masih bujangan. Gue tinggal di Glodok, petak 9 deket Glodok itu tuh Glodok yang orang pada beli TV. Iya itu. Nah di situ gue dagang ayam potong, gue ngurusin orang tua gue kan udah tua, gue di situ. Akhirnya gue jenuh kan sama anak muda, gue pengen yang lain gitu. Akhirnya gue kuliah di bagian di perhotelan. Oh kuliah. Sempet kuliah juga berarti? Iya di orang nguburin orang tuh di Tanah Kusir situ. Tanah Kusir ya. Kuliah, gue kuliah. Oh kuliah, D3 ya 1? D1, zaman dulu mah. D1? Iya. Lah kan kalau zaman dulu mah orang D1 juga udah keren banget. Udah mentereng banget. Iya. Tapi kan gue memang dasarnya bisa masak. Bukan dari diajarin. Dari kita. Cuman kalau di tempat kuliah mah kita namanya ngelengkapin doang. Nah itu Bang Madun waktu berani kayak bikin usaha dari masak tuh tahun berapa tuh? Berani tahun masak tahun 97.
Bujuk, gue baru 98. Gue baru umur berapa tahun itu ya? Lagi sedang ada kerusuhan. Pas banget Itu kerusuhan. baru mulai itu. Ya waktu itu masih dijabat sama Bapak Haji Presiden Soeharto, lagi yang digeluduk dibakar-bakarin. Itu gue lagi bikin rumah makan. Rumah makannya gue digerobak, kecil banget. Oh, itu tahun 98. Iya, kayak upil lu nyempil kecil banget. 98. 98. Nah, terus awal ketemu sama bini itu gimana tuh? Apalagi Bang Madun lagi dagang di masih gerobak. lama prosesnya kalau itu. Masih lama banget. Terus gue belum ada. Gue mah gak pacaran, gue mah gak pernah namanya ngalamin pacaran. Pernah sih ngalamin pacaran, cuman ya namanya pacaran orang hidup mah ya wajar ya. Namanya rumah anak muda mah ya pacaran begitu. Ya ada gitu ya. Tahun 98 gue buka usaha rumah makan. Terus tahun 99 tuh gue udah mulai itu 99 awal gue pengen ketemu, namanya gue pengen nyari pasangan hidup. Iya, mau gitu. serius ya? Iya, tiba-tiba kan gue lagi mau ke pasar tuh, gue ke rumah nyai gue tuh, gue bilang, "Nyai, cari kita jodoh lah ini," kata gue begitu. Kita kan namanya emak udah nggak ada, baba udah di rumah bini muda, namanya bini materi gitu kan ya. Ya udah kita namanya di rumah dewek, takutnya namanya fitnah. Kita benar. Masih gede itu juga kita tepatin dewek. Takutnya ntar dia kata orang tua kita bawa perempuan bawa apa ke rumah. Akhirnya kita nggak mau fitnah, namanya di rumah kita makan anak muda mulu banyak. Kita ngumpulin anak muda ngaji segala macem tadiannya. Ya udah akhirnya kita dikenalin tuh sama nyai kita. Udah dapat bini kita yang sekarang. Berarti secara langsung tuh dijodohin ya Bang Madun? Jodohin, gua mah hari Rebo, gua kenal sama bini gua hari Jumat bawain duit. Kenal gimana? Hari Rebo kenal nih? Kenal Rebo. Jumat bawain duit. Wah, nggak mungkin. Ya nggak percaya. Masa iya? Lah ya taruh nama itu mah. Maksudnya ketemu orang tua ketemu apa? Iya hari Rebo ketemu gua nih kenalan. Hari Kemisnya langsung baba gua sama gua ke situ ngelamar. Langsung bawain duit. Ke Jumatnya bawain duit. Zaman dulu cepet ya, gitu doang langsung. Ngintek di jendela doang nggak jadi, tangannya ngerambet doang, sekarang kagak kelihatan siapa lu. Mau zaman sekarang bocah pada nyemplak. Ya, terus itu kan merit tahun 99 berarti ya. 99 gue merit. 99. Itu Bang Madun masih gerobak tuh. Masih gerobak. Bini gimana? Ngedukung terus apa kayak lu cari kerjaan yang lain kek? Kagak, bini gua tuh orang ada punya. Oh, orang punya. Orang punya. Bini gua tuh orang lumayan lah kaya di situ. Tapi bini gua nggak pernah ngelihat gua siapa, sosok gua apa, nyari duit gua seperti apa. Yang penting dia tahu suaminya nyari duit. Ngedukung banget. Ngedukung banget halal. Halalan thayyiban tuh. Ya pokoknya halal. Jadi bini gua tuh tahu banget karakter gua, bini gua tahu banget gua suka humoris. Jadi dia seneng banget. Gue juga tadi kan gue namanya nganten baru ya, gue nggak kenal dia nggak kenal gue, gitu. Jadi kan kita istilah kata masih kaku, dah. Tapi lama kelamaan ya udah kita saling ngerti. Jadi pacarannya sekarang. Nikah dulu baru pacaran. Ya gue nikah dulu baru pacaran. Baru pacaran sekarang. Iya. Oh, pernah susah juga ya Bang Madun? Ya bukan susah lagi, nyitir. Gue mah udah kayak gangsing, kesono kesini. Waktu pertama menit langsung tinggal di mana tuh? Langsung ikut orang tua? Kagak makin ikut orang tua, kagak makin ikut mertua, tinggal dewek, rasain rumah sendiri, apa sendiri, ngontrak sendiri, segala macem, makan apa, gue makan, yang penting asal makan bangke aja. Berarti itu sendiri, nyokap di rumah sendiri? Udah iya, gue mau udah, emang gue kawin sama bini gue bawa, karena gue imam. Ngebawa ya? Gue harus bawa bini gue, biarpun dia orang kaya, tetap gue bawa. Karena apa? Gue imam, gue harus tanggung jawab sama bini gue. Enggak mentang-mentang lu orang kaya. Lah iya. Bener-bener. Akhirnya dari omongan gue begitu, bini gue kuat. Biarpun gue orang susah. Itu langsung tinggal di sono. Langsung tinggal di rumah gue rombeng, pada mendeng, pada kebocoran, tetep ya. Yang di Cipondo itu. Lah iya. Oh, mau bagus begitu juga. Lah dulu. Kayak sekarang ya, dulu mah bukan begitu, mending. Oh enggak, bagus dari dulu sini tuh. Lo kagak enak aja lu makanya jadi orang, jangan lihat sekarang. Prosesnya ya. Lah ada prosesnya, hidup emang lu hidup pada adanya, ada punya, ada aja. Kagak tahu prosesnya gimana. Pada ngejumplak lu. Terus gimana tuh nyampe ke titik sekarang nih? Berarti kan dulu ngontrak dulu tuh. Enggak ngontrak mah kagak. Cuma bahasanya biarpun kita ngontrak, biarpun kita rumah mending, biarkan di rumah kita digubuk. Yang penting kalau kita udah sebagai imam, kita tetap bawa bini kita. Tapi bini kita kasih nafkah. Jangan lu biarin aja bini. Ya, lu udah kawin aja anak orang lu tinggal. Tapi itu bini apa sempet kayak masa kayak
hidup susah apa gimana? Ngeluh? Kagak pernah ngeluh. Bini gua dari dulu nggak pernah ngeluh. Dari gua kawin sama dia sampai sekarang gua gak pernah ngeluh. Itu ikut aja, udah dukung aja. Ikut aja. Pernah gua kata gini bini gua. Udah. Waktu itu kan gua susah banget ya. Tahun 2000 gua punya anak nih, yang sekarang anak gua kuliah, si Rizka. Nah, iya tahun 2000 gua punya anak si Rizka. Itu gua susah banget, namanya gua punya makanan, punya apa segala macam, pengen banget bagi orang tua. Di hati mah pengen banget. Ya gua ngeliat ipar-ipar gua, saudara-saudara gua pada bagi orang tua mulu. Di hati kita mah kan pengen banget kita bagi orang tua. Namanya kita anak, kita mantu. Ya, namanya kita pengen kayak dia, pengen bagi orang tua. Lah ya emang kita belum bisa bagi. Ya cuma di hati doang. Kapan gue bisa bagi orang tua? Pikiran gua. Yang ada gue nyusahin orang tua mulu, minjem duit mulu sama orang tua, minjem duit mulu sama saudara. Kita kagak ada cukup-cukupnya. Dagang saban malam juga jungkir balik kagak pernah ada untungnya. Pas-pasan banget berarti dulu. Ya bukan pas-pasan lagi, malahan hutang kita mau orang sono sini, utang kita banyak banget. Bini yang penting udah dukung aja ya. Dia mah dukung aja, dia mah gak pernah nuntut apa-apa sama kita. Kalau bini mah aman. Aman kalau untuk perasaan kita sama dia, istilah kata dia sama kita sayang aman. Terus sekarang anak udah berapa, Man? Anak gua sekarang udah semuanya 5. Banyak banget udah nih. Banyak. Itu yang paling tua yang si apa? Rizka paling tua yang cewek. Kuliah. Kedua meninggal. Yang ketiga Lopa yang di pesantren. Tafiz tuh di Anukto. Yang ketiga Pahru Bontot. Yang keempat Pahru. Yang kelima meninggal lagi. Berarti 2 meninggal. 2. Yang ngerasain susah banget tuh ikut Bang Madun kan. Itu anak yang berapa tuh? Anak yang pertama udah pasti ya susah. Dari orok udah ngerasain susah semuanya. Itu 5 maaf 3-3-nya. 5-5-nya ngerasain susah. Gua mah baru kemarin ada punyanya. Baru 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih ada punya gitu. Tapi sempat kayak ini nggak Bang, kayak minder gitu kayak. Ya namanya orang susah mah kan ada doang digedein. Ada doang digedein. Pengen banget namanya bagi. Sebenarnya bukan adat sih, keinginan pengen kayak orang-orang. Jadi di situ kita sebagai kayak pengen orang-orang, pengen bagi orang tua, pengen nyenengin saudara, pengen nyenengin keluarga. Dari situ kita kan pengen berontak. Berontak kapan gue bisa kayak lu, kapan gue bisa kayak lu. Karena niat kita kayak gitu emang hidup kita. Kerja keras berarti ya? Karena gue selama kemarin gue lagi married sama bini gue, sebelumnya emang gue ditulungin mulu sama saudara, sama mertua. Kalau sama orang lain mah ya, orang lain mah ngeliatin kita doang. Orang lain mah ngeliatin kita doang, susah kita disuratin. Iya, yang seneng pada disirikin. Gitu. Berarti metik hasilnya tuh baru 3-4 tahun kemarin nih. Metik lu ada bayam. Metik ini ya maksudnya ngerasain hasilnya gitu. Itu tahun berapa, Madun? Gua sih ngerasain hasil mah dari kalau ngerasain hasil, namanya kita manusia yang ikhlas, kita manusia yang menerima apa adanya. Kita ngerasain hasil mah dari dulu udah ngerasain hasil. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa buang air gede, buang air kecil, kita masih bisa ngumpul sama saudara, masih dikasih sehat. Udah alhamdulillah, itu namanya kita udah memetik hasil kita. Ibaratnya tinggal disyukurin aja. Nah sekarang tinggal disyukurin aja. Sekarang istilah kata kita udah dapat kelebihannya dari kesabaran kita itu. Berarti nggak ada sesuatu yang instan. Nggak ada. Gua lu yang ngajarin. Terus titik paling susah dulu Bang Madun pernah nyampe kapan tuh? Kan katanya pernah sampai minjem tuh sempet tadi. Kata siapa lu? Coba tahu. Itu tadi katanya minjem duit dulu. Minjem sama siapa? Dulu katanya. Pernah nggak tuh? Kayak omongin gitu sama. Kalau yang namanya minjem duit mah kita siapa juga pernah ngerasain. Jangankan kita orang susah, orang kaya aja utangnya seabrek-abrek, seleher, kita nggak tahu aja kelihatan doang kaya. Iya, gengsi rumahnya mewah, mobilnya banyak, ya utangnya mah seabrek-abrek, sekengkean. Ya cuman jeblaga kaya aja ya. Padahal mah kalau dipikir-pikir mendingan kita juga. Itu sama kita aja. Bisa makan tenang, kita bisa naik motor berdua bini, kita bisa kita bisa dunia yang seperti ini kita bisa rasakan dengan seru. Biarpun katanya lagi covid begini, karena apa, kita kayak punya beban hidup, kita mensyukuri apa yang kita punya hari ini. Benar. Kalau itu kita udah punya, kalau udah itu yang kita pegang, insya Allah hidup kita bahagia terus.
Jauh dari penyakit, jauh dari bahla. Yang penting mah hati lu jaga, Tong. Benar-benar. Hati lu lempeng-lempengin, jangan dengki sama orang, jangan sirik sama orang. Udah itu aja hidup mah. Kalau ngaji, kalau sembahyang itu urusan lu udah pada gede. Masa iya gue nyuruh lu sembahyang, gue nyuruh lu ngaji. Yang penting mah intinya lu bisa ngaji juga, lu bisa sholat juga, kalau hati lu belum lempeng mah belum jadi orang. Belum jadi orang bener. Balik lagi dari hati. Nah, kalau lu udah lempeng hati lu, biarpun kata lu jarang-jarang sholat, lu jarang-jarang ngaji, tapi hati lu kagak dengki sama orang, itu yang luar biasa. Begitu. Terus pernah nggak Bang Madun waktu dulu tuh waktu zaman susah, sampai kayak depresi, frustasi gitu? Lo ngapain kita depresi? Yang ada kita usulakin orang, sakit mati, kita kagak ada yang ngubungin, paling dikuburin, lemparin ke gua. Berarti jalan depresi mah nggak pernah. Kalau ngeluh juga sebenarnya nggak pernah. Keinginan berontak biar supaya kita jangan susah ada. Itu waktu kapan tuh? Tahun berapa ya? Ya setiap kita langkah hidup aja. Kadang-kadang kita ngerenung di pojokan rumah. Rumah kita kehujanan, rumah kita kita kadang-kadang anak kita ketiban kaso, pernah. Gimana ceritanya? Ya banyak kita Nggak, maksudnya ketiban kaso gara-gara ya rumah kita kan namanya udah gugus ya, atasnya internetnya udah pada gugus. Anak kita tidur di bawah TV. Tiba-tiba nama hujan gede, geluduk gede. Itu sampai rumah kita ditunjang pakai pakai balok. Di balok ya kan namanya air yang gerojok. Ya anak kita ketiban tuh yang di pesantren. Masa sih? Lo pernah ketiban kaso, tapi untungnya kasonya kagak berat. Enteng. Internet, tiba internet. Itu sampai ibaratnya itu di situ gue nangis tuh. Masa? Gue nangis, gue pengen, kata gue ya Allah, gue kapan bisa bahagiain anak-anak gue kapan bisa nggak ape orang tuh namanya kagak mandang gue sebelah mata. Ya namanya manusia, makan kita susahnya kita kan diliatin aja sama orang. Ya istilah kata orang lain, jangankan orang lain, saudara sendiri aja juga kan banyak yang pada lupa diri sama saudara yang susah. Waktu lagi susah ya? Iya, istilah kata. Tapi nggak semuanya. Tapi namanya orang ada ya. Kita senang dideketin orang, kita susah. Kita senang dideketin orang, kita susah dijauhin orang. Bener sih emang. Itu gimana ceritanya? Nangis sama bini tahu nggak berarti? Apa di luar bini tahu apa gimana? Gua lagi tuh, gua inget banget ya, lagi zaman lagi tahun baru tuh hujan gede banget. Tahun baru tahun 2. Pokoknya gua nggak tahu tahun berapa. Pokoknya pas tahun baru, malam tahun baru tuh gua pada bakar ikan dah tuh, ikan apa dah tuh di kampung. Terus hujan gede. Nah kata bini gua, "Bang, kata gitu anuan tunjangan rumah kayak rumahnya mau miring." Gua mah gua tunjang aja begitu. Kata gua ya ini gelojok aja air bagaimana gua tadangin pakai box gede-gede gitu, gua tadangin di pojokan sono, di pojokan sini, di pojokan sana gua tadangin. Ada kali 5 ember mah di rumah. Banjir nggak tapi Bang Adel? Ya begitu dah. Terus ya udah gua tidur aja, orang namanya habis tahun baru gua tidur, gua pada pulas semuanya. Anak kok tiban kaso malam-malam. Iya, gua ke rumah sakit, gua malam-malam gua jahit ini ya kena paku. Anak gua yang kecil. Berarti di pas titik itu Bang Madun kayak berontak. Tapi sebenarnya mah sebelum itu juga udah banyak banget keluhan gue, cuman gue mah nggak pernah ngeluh. Terus yang waktu Bang Madun nangis nih, iya. Itu bini tahu nggak? Ya tahu, ya bilang udah sabar, gitu-gitu. Emang mau diapain lagi? Mau minta sama orang tua ya malu, begitu. Kata gue, ada kali ini ya, kata gitu orang baik sama gue ya. Kata gue, bagi gue apa bikinin gue rumah, apa emang hayal begitu sih? Waktu dulu tuh. Iya, tapi mau minta sama orang tua malu. Malu ya, bener. Terus nih Bang Madun ya, kan sekarang lagi Covid gini nih, itu kena dampak apa Bang Madun? Ya udah bagaimana sih ya, gue mah kalau ngerasain susah mah orang, kalau gue mah susah udah sering gue rasain ya, Sep ya. Kalau susah gue sering ngerasain, gue sering nikmat aja sih gue mah, happy aja sih gue mah. Yang penting gue udah yakin bahwa itu punya Allah yang punya urusan. Tapi sempat ditutup nggak Bang Madun? Waktu PSBB waktu kemarin tuh? Alhamdulillah nggak pernah ditutup, cuman dibatasin. Kuota dibatasin ya? Dibatasin makan gitu. Karyawan berarti aman semua ya? Aman, tetap aja gue mau gaji terus. Terus yang viral di Instagram tuh, kan saya taunya tuh apa sih yang banting drum, banting baskom. Nah, apa namanya? Waktu Bang Madun jadi Nyakopsa nih, itu tahun 2019 kan ya? Atau 18 sih? 2019. Berarti kan udah viral tuh di mana-mana. Itu tanggapan bini gimana sama anak segala macem? Apa ada kayak minder lah, apa malu, apa gimana? Di 2019 mah gue belum viral ke seluruh Indonesia. Belum. Ke seluruh dunia juga belum. Kalau 2020 iya.
Itu tanggapan bini gimana Bang Madun kayak? Ya karena dia mah udah tahu gua. Udah tahu ya. Karakter gua udah tahu. Berarti Bang Madun depan kamera pakai sanggul itu udah dukung aja udah nggak aneh. Udah nggak aneh. Enggak. Anak juga udah biasa aja kan. Biasa. Yang penting mah dia malahan senengan gua lagi gua bercanda daripada gua serius. Tapi Bang Madun tuh kalau di rumah pernah nggak kebawa kayak Nyakopsah? Pernah nggak tuh kebawa? Enggak lah, beda. Oh beda. Beda lah. Sosok ayah yang sosok bapak bener ya. Bapak yang bertanggung jawab. Nggak pernah tapi kayak kebawa tuh karakter Bang Nyakopsah ke kehidupan Bang Madun tuh di keluarga nggak pernah kebawa. Kalau lewera iya. Oke, iya pernah. Kalau lewera iya, kalau begini mah enggak. Oh. Tapi bener-bener nggak ada yang ini Bang Madun. Terus kayak tetangga gitu atau netizen pernah nggak kayak dihujat gitu, cowok kok gini apa gimana? Pernah nggak, ada nggak kayak gitu? Banyak kalau itu mah. Cuman gua nggak tanggepin aja. Ya awal kita dihujat mah kita biasa gitu, kesel, sensitif. Tapi lama-lama ya ngapain? Kita gak makan sama dia. Kita kagak dibagi duit sama dia. Kita makan kagak minta sama dia. Ya kalau mikirin dia ngapain kita setan. Iya, cuman buang-buang waktu doang Bang Madun. Sama aja setan juga. Bener-bener. Berdua amat mau apa kek. Kesibukan apa lagi Bang Madun sekarang? Untuk sekarang kayak kesibukan iklan-iklan aja. Endorse segala macam. Endorse sekarang jadi ambasador juga kan. Ambasador apa tuh? Parfum. Sekarang jadi ambasador parfum, situ sebagai ikon ambasador. Alhamdulillah ini lagi proses, insya Allah launching sebentar lagi. Wih, kalau udah brand ambasador berarti udah gede dong. Alhamdulillah. Duh, gokil. Terus saya pernah lihat status Bang Madun nih, itu lagi di studio rekaman, nyanyi juga berarti Bang Madun. Oh iya, alhamdulillah sekarang lagi ngelarin album. Widih, album apaan itu? Dangdut. Album dangdut. Multi talent banget berarti. Dari yang multi talent sih ya kita dikasih kesempurnaan sama Allah, kita terima aja udah. Terima aja ya. Karena intinya mah sebagai penggemar seni, silahkan menilai kita seperti apa. Kalau udah kenal kita, insya Allah mereka sayang sama kita. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Iya benar-benar. Jadi Nyakopsah tuh bener-bener kayak nyak banget, bener-bener lagi ngedumel, bener-bener parah banget. Itu natural apa gimana sih? Apa tadi lu lihat Dewe kok gimana, natural apa kagak? Natural banget sih emang. Enggak, awalnya tuh terinspirasi enggak apa gimana gitu? Dulu awalnya gua kan ngurusin adek gua nih. Nah, dulu gua tahun 1995. Iya, 1995. Gua ngurusin adek gua. Bentar, Bang Madun berapa bersaudara emang? Saudara gua kan semuanya ada 8. Bang Madun anak 6. Nah, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu udah pada berumah tangga. Udah pada misah semua berarti. Nah, yang ke-6 tuh gua ngurusin adek gua nih, yang 2 orang. Yang 2 orang. Kan nyawa gua udah nggak ada. Lagi itu kan adek gua yang sekarang di warung si Oban. Oh itu adeknya Bang Madun? Adek. Itu yang cewek itu gua urusin dari SD kelas 3. Mak gua nggak ada umur di Arab kan meninggal, bapak gua kan kawin lagi. Ya kan kalau udah katanya tuh anak laki biar tua, kalau udah katanya dia pengen punya bini pengen bini lagi kalau iya. Lah iya emang begitu zaman sekarang mah. Berarti Bang Madun tuh jadi sosok ibu juga waktu dulu? Ya waktu itu gua tahun 95 itu gua jadi sosok saudara yang bisa jadi orang yang double instan gitu, dari bapak jadi ibu. Ngurusin 2 adik itu. Kan adik gua namanya masih kecil kan, bandel gitu kan. Tapi jangan pada, jadi gua dari situ udah punya talent. Dari situ tuh. Iya. Cuman pas viral-viralnya tuh yang kutu. Nah, yang kutu itu apa namanya? Kan saya pernah lihat tuh tentang apa ya waktu itu, ngomelin emaknya apa bapaknya gitu ya? Bapaknya. Itu gimana tuh? Apa ada sebenarnya itu mah kan ada cerita sih. Ada cerita sebenarnya dari buahnya. Jadi tuh gua waktu itu cucu gua main di belakang rumah tuh. Gua liat nih anak bocah kesian amat yang gak ada babanya. Pas gua denger katanya babanya kawin lagi, bawa kabur motor ponakan gua, bawa kabur laptop ponakan gua, bawa semuanya dibawa deh tuh, jadi gila perempuan. Nah, itu anak aja nggak urusin. Nah, itu gua bikin video deh tuh. Kayak gua dapat banget feel-nya.
Karena gue lagi kesel emang sama dia. Jadi berdasarkan kayak kehidupan nyata nih ditumpahin. Iya, tumpahin. Benar. Terus yang tuh sama saudara biar pada aku jangan pada berantem mulu mau puasa kayak gitu. Itu emang ada cerita juga gitu. Biasa kan kalau dulu kan nggak ada yang ngaruh-ngaruh begitu ya, sekarang ada yang ngaruh-ngaruh, gue yang ngaruh-ngaruh. Makanya sekarang orang tuh jadi buat jembatan banget. Jadi omongan lu tuh jadi buat halangan banget. Enak banget berarti ya, tinggal ada cerita langsung bikin video. Status. Enggak, maksudnya ini orang yang ngambil video gue tuh dia lagi ngapain tuh ada semuanya. Dia lagi kesel sama siapa. Jadi ekspresiin perasaan dia ya. Jadi orang bikin status gitu. Buat status ya, benar. Jadi awalnya video gue kan namanya di Facebook, di sono, di sini, di sono, di YouTube rame. Seperti Facebook juga Bang Madun? Enggak, Facebook ngambil orang semuanya. Orang yang viralin. Orang lain semuanya. Kalau YouTube juga orang yang viralin. Gitu. Terus Bang Madun yang kira-kira restoran rumah makan Bang Madun tuh ada rencana buat nambah nggak? Kalau gue sih nggak kayak gitu ya. Kalau gue tuh ya udah, gue kan mau gedein kampung gue sendiri aja. Gue dikenal di kampung gue sendiri. Kampung Sipon ya? Iya, maksudnya gue pengen gedein kampung gue. Sekarang kan gue juga jadi ikon Tangerang juga. Ikon Tangerang. Jadi istilah kata bukan ikon Tangerang sepenuhnya sih, kita maksudnya ada acara apa kita ikut sertain kita partisipasi. Ada acara kesenian Tangerang kita diundang. Biarpun nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting jadi ikon. Karena kita udah maksudnya udah menyatu dari Tangerang gitu. Tapi pernah Bang Madun nggak dibayar kayak isi konten apa segala macam, pernah? Apa? Ada, sering, banyak. Banyak kita kadang-kadang mereka itu bilang ya untuk inilah untuk itulah, ya udahlah kita oke. Karena kita menyangkut pautkan dengan ibadah juga. Oh iya paham. Ya nggak selamanya kita manggung dibayar, ada yang nggak ada yang dibayar. Tergantung tuan rumahnya juga sih. Tapi pernah kayak yang dia cuman ada budget segini nih Bang Madun isi konten, tapi pernah kayak ada dulu kita pernah gimana ya? Jadi kan kita diundang nih sama orang, terus diundang sama orang, udah di panggung, kita dibisikin sama panitia, Bang, lu kan minta budget segini nih, gitu. Misalnya nih 1,5 juta, ini gua ada gope dulu nih, nanti yang 1 jutanya nanti dah kalau ada duit gua anterin ke rumah lu. Pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Pernah, sampai sekarang kagak dibayar. Ya udah kita ikhlas aja. Biarin. Emang namanya kan rintangan banyak. Apa aja kita. Jadi buat sabaran kita, nguji kesabaran kita. Terus kenapa Bang Madun mau nerima tuh kayak yang budgetnya segini? Enggak, gua emang begitu sih orang. Prinsipnya maksudnya gimana tuh? Kalau gua kan nggak pakai manajemen. Jadi kadang-kadang kalau orang mau ngundang gua kan langsung datang ke rumah gua. Jadi mereka itu kadang-kadang sebelumnya kan ngarahin dulu, lu acara apaan kan gue tanya, gitu. Acara ini Bang, buat pengajian ini. Oke, kalau pengajian mah gue bantu. Jadi prinsipnya tuh yang penting bantu orang aja. Itu susah sih Bang, kalau kayak begitu. Kalau guanya orang susah, jadi kan kadang-kadang sampai gergetan tuh saudara gua, Bang lu punya manajemen apa? Lu jangan kayak murahan banget. Apa yang murahan? Gue tanya apa yang murahan? Apa harus kita nentuin harga kita punya manajemen, terus kita bisa jadi orang yang hebat? Bukan. Nggak patokan ya? Nggak usah kita harus kaya. Hidup mah ngapain kita kaya? Nyari keberkahan aja. Tapi ada yang protes tuh, lu pakai manajemen dong. Ada yang tadi protes. Banyak. Iya kan, sampai gerget-gergetan. Lu apa sih jadi orang murahan banget? Lu mau aja disuruh sama orang ini tapi nggak dibayar. Lah kita ngapain? Ya biarin. Yang ntar dibayar Allah. Kalau Allah udah bayar, gede. Prinsip kayak gitu susah Bang Madun. Gue prinsip kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan ya, yang saya lihat nih, kayak lu kalau mau collab sama gua, lu harus ada budget segini. Nah iya. Ada manajemen juga. Itu kan zaman sekarang kayak begitu. Kalau gua mah enggak sih, gua tergantung gitu orangnya. Gua misalnya nentuin segini. Lu pengen, Bang, gua ada duit segini doang, gimana Bang? Ya udah oke, lu ke rumah gua, jangan pakai basa-basi. Datang, lu bikin konten apaan? Gitu. Berarti intinya tuh bantu orang. Betul. Tapi alhamdulillah ada cerita nih. Apaan tuh? Gue pernah bantu orang. Tadi yang gue bilang gue dibayar segini, misalnya 1,5 juta gue dibayar cuman gope. Yang 1 juta aja utangin. Sampai sekarang gue nggak dibayar. Gue nggak jadi masalah. Tiba-tiba nih ada orang datang ke rumah gue, orang seni juga. Dia sangat mencintai seni Betawi, sangat mencintai.
didatangin gua sama dia, tiba-tiba dia ngundang gua. Ngundang gua doang di Meruya nih, daerah Meruya. Kalau nggak salah itu Bapak Haji Umar yang punya Fakta Pers. Dia ngundang gua. Iya. Waktu itu acara sama Haji Bolot. Legend ya. Haji Gagap, sama Bang apa tuh? Haji Gagap, Haji Bolot, terus sama Opi Kumis. Opi Kumis ya. Ya, sama Haji Gagap. Semua itu. Gua di situ, gua dia datang ke rumah gua, Bang, ngisi acara besok di Meruya. Iya. Dia ngundang gua aja, gua dikasih 1,5 juta. Gua dikasih tuh sama Pak Juma, dikapalin duit nih buat anak lu nih, jajan. Iya. Lah, gua gegen. Gua baru itu orang gua belum kerja udah dikasih duit. Ya kan gua enggak mau ya. Gua maunya kan kerja dulu baru dikasih duit. Gua mah emang kalau manggung begitu, enggak mau di-DP-in. Iya. Enggak pernah gua maunya kan udah kerja, gua udah pentas baru gua dibagi duit. Begitu. Kerja dulu baru kasih duit. Enggak pakai transferan, kalau gua mah orang enggak demen begitu. Langsung intinya aja. Iya, intinya aja. Ya udah kalau kayak gitu tuh. Nah, pas gua di Meruya nih, gua waktu itu viral di tahun 2019, gua belum jadi siapa-siapa, orang juga belum kenal gua banyak. Orang paling lingkungan Jakarta doang yang kenal gua. Nah, gua manggung di sini nih di Meruya. Itu banyak historis banget. Jadi nyakopsa. Itu udah mulai itu. Pada pengen foto-foto, pengen apa, gue seneng gitu kan. Sama gue sejajar sama Pak Haji Bolot, satu panggung. Itu legend Bang. Iya, kita luar biasa deh tuh. Kita udah masuk. Kita nggak dibayar pun juga istilah kata, kita udah di satu panggung itu udah luar biasa. Iya, udah seneng banget. Ya, seneng banget. Lu juga sama kan kalau itu seneng banget ya. Iya, saya sekarang sama Bang Ode udah seneng banget. Iya, alhamdulillah. Nah terus di situ gue nggak tahu mau dikasih berapa. Gue juga sama Bang Haji Umar ya, nggak tahu gue dikasih berapa. Namanya gue mau orang nggak pernah mau nentuin harga gue dikasih berapa. Pas gue main di Meruya, gue kaget. Lah, ini tebel amat, kata gue, ini amplop. Kata gue, ya, nih bang ya, ada segini doang. Lah, ada segini doang, tebel amat ya pikiran gue. Pas gue buka, astagfirullahaladzim, gue gegen, dibagi di segitu. Gue baru itu satu kali manggung, itu baru dikasih segitu. Itu gue gemeteran. Kaget pasti. Kaget, orang banyak banget, orang cepean semuanya. Lah, akhirnya gue bingung. Gue baru ini gue dibagi duit segini banyaknya. Jadi di situ gue tuh nggak memanfaatin sebenarnya. Gue nggak manfaatin orang yang ngundang gue mau dikasih berapa. Gue nggak buang historinya. Dari titik itu gue kayaknya gue berpikir emang gue siapa sih? Iya. Sampai mahal amat sih gue jadi orang. Pikiran gue kan gue cuma begitu doang. Makanya lu pada nih yang udah pada tenar, kalau bisa mah jangan nentuin budget. Jangan tuh. Kalau kita mau jadi seniman sejati, pokoknya lu umprain aja dah, punya urusan lu minta aja sama Yang Maha Kuasa. Bagian Allah yang ngasih kita berapa. Kalau manusia mah kita mau dibagi 10 juta kek, 20 juta kek, udah kagak ada puas-puasnya. Tapi kalau Allah udah ngasih kita, Allah udah redo, rezeki kalau Allah udah ngasih, itu nggak bakalan kita kekurangan. Bener. Mau kita dikasih 100.000 kek, mau dikasih 20.000 ya, yang penting itu ikhlas. Bener. Kalau mau jadi seniman sejati, disitulah. Kalau lu tujuan lu memang bener-bener mau jadi seorang penghibur orang, dikala orang suntuk bete, insya Allah kita awet. Insya Allah ya. Kalau kita mahal-mahal, lama-lama kita orang udah muntah ngeliat kita, terus gengsi. Siapa yang biasa dibayar segini? Iya, benar. Nah, akhirnya kagak mau jadi papa. Itu banyak yang kayak gitu ya. Kalau laku, kalau kagak. Iya, benar. Makanya sebelum kita udah tenar, kita jangan sombong, yang intinya. Amin, ya. berarti. Sering-sering kita ngasih keikhlasan aja. Itu susah sih Bang Madun. Emang kalau gua emang prinsip gua begitu. Lo kan udah ngerasain gua. Dari dulu berarti Bang Madun kayak gitu prinsipnya. Kayak gitu gua mah. Cuma nggak mau udah lebih dari cukup, udah yang penting mah gue usaha rumah makan gue, yang penting usaha rumah makan gue aman. Iya. Nah, anak gue pada jadi orang berguna. Alhamdulillah sekarang anak gue semester 5 di Kesehatan Masyarakat UMJ Jakarta. Yang nomor 2, yang 2 meninggal, yang nomor 3 sekarang lagi di pesantren Anukto, lagi mendalamin ngaji. Emang gue suruh ngaji biar gue kalau gue mati ada yang ngajiin. Ada yang ngajiin, benar. Ya, dari kecil dididik ya. Iya, alhamdulillah semua anak gue pesantren. Gokil. Terus Bang Madun nggak ada kepikiran pengen bikin film layar lebar? Ada layar lebar udah. Oh, udah ada. Udah ada, cuman belum tayang ya kayaknya ya. Lagi pandemi. Sama Denny Kreator. Denny Kreator Tangerang juga ya itu ya. Denny Kreator, tapi alhamdulillah belum nongol sampai sekarang.
Ini gara-gara PSBB pandemi bang. Terus pesen buat haters netizen yang suka julid. Sekarang begini aja buat netizen, haters yang berbahagia, yang paling baik, yang paling cakep, yang paling bener. Pokoknya lu paling bener dah, nggak apa-apa. Lu mau ngatain gua apa kek, yang penting gua kagak numpang makan sama lu. Gua kagak minjem HP sama lu bikin startup apa-apa. Terus gua kagak pernah nyusahin lu. Kalau lu mau komen gua macam-macam, monggo silakan. Apa bebusak mulut tuh, apa tangan lu pada keriting silakan. Apa lu jungkir balik lu silakan, apa lu nyungsep di got silakan. Gua nggak bakalan nyusahin lu, ya. Yang penting hidup gua, tujuan gua bikin konten apapun buat supaya orang lain pada gembira, pada tertawa. Yang kagak senang sama gua silakan. Yang senang sama gua monggo silakan. Tapi sekarang ada nggak project di TV? Sinetron apa FTV gitu ada nggak? Bukan apa, rahasia. Oh, berarti kejutan ya? Kejutan buat semua fans gua, nanti tungguin aja ya. Tungguin aja, jangan kemana-mana, pantengin gua terus. Gokil. Kadang-kadang di DM-an gua banyak banget keluh kesah. Orang-orang lu tuh? Ada yang DM gua, Nyak, gimana sih Nyak caranya biar hidup kayak bahagia kayak Nyak? Nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Ya udah sekarang makan gue bilang hidup pas syukurin aja. Gue bilang jangan suka diambil habis. Terus lagi banyak lagi DM-an, Nyak nggak punya susu no, jangan kayak gitu anak kita. Lah lu nge-DM nggak punya susu, lu nih WA dari mana? Iya benar. Paketan lu. Oh iya benar nggak masuk akal ya? Iya ini kita boleh itu ya kata gitu, boleh apa namanya? Hotspot kali WiFi. Hotspot WiFi. Tapi kan lu setiap anu DM gua ini kata gua. Ya udah itu mah gua bagi aja. Gua paling bercandain dia doang ya. Sekarang begini sih kita sering bohong sama orang, hidup kita nggak ada keberkahan. Kita sering culas sama orang, hidup kita nggak ada keberkahan. Yang penting mah kita hidup jangan nyusahin orang. Benar. Film pendek kemarin yang sama kita gimana? Menurut Bang Baru nih dari satu, apa yang kurang apaan aja? Yang kurang. Kan masukan nih buat bikin kedepannya lagi. Yang kurang? Pulang tidur gua. Dari pagi dari jam berapa itu ya? Gua pengen diatur sama lu. Iya bener ya. Ya Allah maaf. Siapa dia? Iya. Atur gua. Gua kan gini Bang Madun ya. Bang Madun ini kan sosok yang udah ngomong Bang Madun, udah ngomong gua. Udah sosok yang udah apa namanya udah besar ya kan, alhamdulillah nih. Besar apaan? Besar punya Allah. Maksudnya yang udah alhamdulillah ya. Idep ya kan. Pengennya tuh nggak pengen sia-siain gitu di film short movie kemarin. Masukannya Bang Madun apa nih buat film kemarin? Jangan mengharap bagus. Jangan mengharap kita waduh paling hebat, paling bagus. Benar. Kita rancang sedetail mungkin juga kalau kita Allah kagak ngasih kita prestasi, inspirasi apa namanya? Penghargaan. Allah nggak bakalan kasih sebagus film apapun kita. Sebagus apapun kamera lu. Secakep apapun pemain lu. Tapi kalau Allah udah nutupin, lu mau buat apa? Nggak bisa ngomong. Tapi biarpun katanya lu bikin namanya video di comberan apa adanya ya kalau HP boleh nanjel sama batu. Iya. Kalau udah kata viral. Emang udah jalannya beda ya. Ada aja ya. Gokil. Udah 1 jam ini kita ngobrol Bang Madun. Hampir 1 jam. Gua belum kasih. Belum makannya sih. Ntar makan dulu, pulang dulu. Makan. Iya makan dulu. Lu mau kasih makanan gua apa? Tinggal tulis aja. Kan BLT udah. Apaan lu? BLT udah cair, BLT dari pemerintah udah cair. Akan harap-harapin pemerintah. Iya. Kalau kita bagi pemerintah lagi pada susah. Lagi pada kisru banget. Kita mau minta mulu pemerintah pada diem-diem aja, pada kaya, pada diem-diem aja. Kita makan mulu sama orang. Jangan, kalau bisa sama pemerintah kita bantuin. Bang Madun ya, makasih banget udah datang nih ya. Jangan kapok ya. Makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk komen aja di bawah. Komen aja yang baik-baik, yang bener-bener buat support orang. Buat Bang Madun makasih banget udah datang. Gue mah apa lo injek-injek juga. Kalau ini jangan dulu mas bocah. Yaudah Bang Madun yang tutup aja dah. Udah lu aja. Hah? Lu aja. Pakai gayanya Opsa nutupnya. Saya pengen tahu nih. Oke pemirsa, sudah cukup kita 1 jam bersama Abang Asep.
kita udah dikasih omongan yang begitu bono. Pokoknya mak lu pantengin terus, kita nanti kapan-kapan next lagi ya Sep. Kita ngobrol lagi, kita cupiki-cupiki, nanti kita insya Allah kita bakal cupiki-cupiki di atas gunung ya. Amin. Ya udah gitu ya Sep. Oke, makasih banget Bang Madun ya. Oke. Salah buat bini lu, salah buat anak lu. Siap. Jangan bangor. Amin, enggak. Gue jejek kepala lo. Iya. Oke.